Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiaya Pramesti dari Politeknik Negeri Cilacap, Prodi D3 Teknik Informatika kelas TI 2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yaitu Quality Engineering. Terbukanya arus globalisasi perdagangan saat ini menandakan hambatan arus perdagangan antar negara juga semakin berkurang, bahkan hilang. Maka dibutuhkan upaya bagaimana menghasilkan produk yang bermutu dan kompetitif untuk dapat memenuhi tuntutan pasar. Quality engineering ini merupakan perpaduan antara ilmu manajemen dengan ilmu teknik operasional. Tujuan dengan memahami pembelajaran ini adalah untuk menjamin dan memastikan produk yang dihasilkan apakah sudah memenuhi standar spesifikasi yang ditentukan oleh kebutuhan pelanggan. Materi yang pertama yaitu pengenalan quality engineering. Definisi mutu selalu berkaitan dalam hal usaha, pemenuhan, dan kesesuaian dengan kebutuhan pelanggan. Konsep mutu dari para guru mutu, yang pertama, permintaan pelanggan, yang kedua, biaya. Dengan peningkatan mutu produk, maka permintaan pelanggan juga akan meningkat, karena pelanggan merasa puas dengan produk kita. Dan dengan meningkatkan permintaan pelanggan, maka kita akan lebih fleksibel dalam menentukan harga produk kita, sehingga harga produk kita dapat meningkat di pasar. Pelanggan akan membeli produk kita dengan harga yang lebih tinggi untuk produk yang bermutu. Di sisi lain, dengan peningkatan mutu, maka biaya juga akan menurun. Ini dikarenakan karena biaya akibat kegagalan proses membuat produk dapat meminimalisir dengan adanya upaya peningkatan mutu secara berkesinambungan, sehingga kita dapat merumuskan total pendapatan sama dengan permintaan dikali harga dikurangi biaya. Yang kedua yaitu materi total biaya kualitas. Yang pertama, Philip Scoresby berpendapat bahwa manajemen perusahaan harus mengambil biaya mutu sebagai bagian dari sistem keuangan. Biaya mutu merupakan biaya yang timbul dalam penanganan masalah mutu, baik dalam upaya peningkatan mutu maupun biaya yang timbul akibat mutu yang buruk. Biaya mutu dikategorikan menjadi 4 kategori utama. Yang pertama, biaya pencegahan. Yang kedua, biaya penilaian. Yang ketiga, biaya kegagalan internal. Yang keempat, biaya kegagalan eksternal. Sehingga dapat dirumuskan yang pertama, biaya perbaikan mutu sama dengan biaya pencegahan ditambah biaya penilaian. Yang kedua, biaya kegagalan sama dengan biaya kegagalan internal ditambah biaya kegagalan eksternal. Yang ketiga, total biaya mutu sama dengan biaya perbaikan mutu ditambah biaya kegagalan. Yang ketiga yaitu penerapan fungsi kualitas. Inovasi merupakan hal yang penting dalam mencapai daya saing di pasar global. Inovasi tidak terkait dengan seberapa canggih produk tersebut, namun bagaimana produk tersebut dapat dipasarkan. Karena hal terpenting dalam pengembangan produk adalah pemenuhan kebutuhan pelanggan. Penerapan fungsi kualitas atau Quality Function Development atau QFD diperkenalkan oleh tokoh mutu dari Jepang. QFD ini merupakan metode terstruktur untuk menerjemahkan keinginan atau kebutuhan pelanggan menjadi spesifikasi teknis sebagai dasar perancangan pengembangan produk baru. Namun secara perlahan QFD mulai diterapkan
pada sektor jasa untuk merancang dan mengembangkan mutu pelayanan. Modul yang keempat yaitu Quality Tools. Proses pengendalian mutu dapat dilakukan melalui proses PDCA atau Plan Do Check Action yang diperkenalkan oleh Edward Deming. Siklus PDCA menggunakan alat bantu pengendalian mutu. Teknik perbaikan mutu yang pertama, lembar pengamatan. Yang kedua, diagram scatter. Yang ketiga, histogram. Yang keempat, peta kendali. Yang kelima, diagram Pareto. Yang keenam, diagram sebab akibat. Yang ketujuh, stratifikasi. Yang kelima yaitu kontrol proses statistik. Dalam dunia industri, mutu merupakan kunci utama bagi industri untuk dapat bertahan dalam kompetisi perdagangan yang semakin ketat. Oleh karena itu, diperlukan upaya dalam pengendalian mutu produk yang dihasilkan untuk menjamin produk yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Tujuan penggunaan diagram kendali. Yang pertama, memberikan visualisasi apakah proses dalam keadaan terkendali atau tidak. Yang kedua, memantau proses secara berkelanjutan agar proses tetap dalam keadaan terkendali. Diagram kendali harus sesuai dengan data yang kita olah, apakah variabel atau atribut. Diagram kendali diperlukan saat kita ingin menganalisa pola variasi proses, apakah dari penyebab khusus atau penyebab umum. Yang keenam, diagram kontrol untuk data variabel. Konsep dari diagram kendali untuk data variabel dan juga implementasinya. Diagram kendali pada data variabel digunakan untuk mengendalikan proses yang sedang berlangsung, apakah batas kendali atau tidak. Hal utama yang harus kita perhatikan dalam merancang diagram kendali yaitu data variabel merupakan suatu karakteristik mutu yang diukur dalam skala numerik atau dalam satuan metrik. Yang kedua, jumlah data pengukuran pada setiap subgrupnya dan menggunakan tabel konstanta. Yang ketujuh, yaitu diagram kontrol untuk data atribut. 1. Diagram kendali pada data atribut digunakan untuk mengendalikan proses yang sedang berlangsung, apakah dalam batas kendali atau tidak. Hal utama yang harus kita perhatikan dalam merancang diagram kembali untuk data atribut adalah memastikan data yang kita ambil adalah data atribut yang merupakan suatu karakteristik mutu yang diukur dalam bentuk jumlah atau dalam bentuk perbandingan. Misalnya, jumlah produk rusak, penilaian baik atau buruk, jumlah data pengukuran pada setiap subgrupnya apakah bervariasi atau sama. Yang kedelapan, kusum diagram kontrol. Diagram kusum merupakan diagram pengendali untuk data variabel yang digunakan untuk memonitor pergeseran rata-rata dalam suatu proses. Menggunakan diagram kendali Shewhart dan diagram kendali kusum bersama, maka tindakan korektif sebelum terjadi penyimpanan proses dapat segera dilakukan. Seperti halnya setting ulang mesin, penggantian part mesin, penggantian operator. Yang kesembilan, kualitas dalam procurement. Pembeli memperoleh barang untuk memenuhi kebutuhan organisasi dalam harga yang terbaik, sedangkan pengadaan merupakan pemenuhan kebutuhan internal organisasi secara efisien dan memiliki kontribusi pada keunggulan kompetitif organisasi tersebut. Pembeli bersifat reaktif, sedangkan pengadaan bersifat proaktif.
Tugas dan fungsi pengadaan. Yang pertama, memantau kondisi pasar. Yang kedua, menyiapkan data pemasok. Yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan secara tepat. Yang ke-10, sistem manajemen kualitas. Sistem merupakan bagian-bagian yang saling berhubungan membentuk satu kesatuan yang terintegrasi untuk mencapai satu tujuan yang sama. Sedangkan mutu adalah keseluruhan karakteristik yang melekat pada suatu produk, baik jasa maupun barang. Sistem manajemen sendiri digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu organisasi dalam kaitannya dengan mutu. Sehingga kita bisa jelaskan bahwa sistem manajemen mutu adalah sebuah sistem yang bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan memungkinkan perbaikan yang berkelanjutan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Terima kasih.